Ibu Bapak dalam Tuhan Yesus Kristus, kaum muda, remaja, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali di hari ini dalam rangkaian ibadah keluarga dan kembali sabda Tuhan akan kita renungkan. Sebelum bersama-sama kita mendengarkan akan renungan ini dan membaca bagian dari kutipan Alkitab, hari ini mari kita bersatu di dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Bapa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, Roh Kudus yang meneguhkan kami dan memberikan kepada kami pengertian. Firman-Mu akan kembali kami baca, kami renungkan dan kami beritakan. Hadirlah bagi kami, urapilah kami, sehingga melalui peneguhan dari-Mu ya Allah Tritunggal, kami anak-anak-Mu dengan penuh sukacita melakukan firman-Mu ini dalam warna keseharian kami, dan itu sungguh-sungguh menjadi sebuah kesaksian yang hidup tentang kasih Allah bagi kami dan kasih kami bagi sesama, untuk mengerti apa arti memberi dan menerima di dalam kasih Tuhan semata. Bersabdalah bagi kami semua, kami anak-anak-Mu mendengarkannya, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara dalam Tuhan, mari kita bersama-sama membuka bagian dari kutipan kitab suci, Ezra pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-64 hingga ayatnya yang ke-70. Ezra pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-64 hingga ayat yang ke-70, sesuai dengan daftar bacaan gerejawi Sinode Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat, Sabda Gunadharma Krida hari ini, Rabu 10 Maret 2021. Ezra pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-64 hingga ayat yang ke-70. Saya akan membaca dalam kutipan kitab suci Bahasa Indonesia Masa Kini terbitan Lembaga Alkitab Indonesia. Orang-orang buangan yang pulang ke negerinya seluruhnya berjumlah 42.360 orang. Selain itu pulang juga para pembantu mereka sejumlah 7.337 orang dan penyanyi sejumlah 200 orang. Mereka juga membawa binatang-binatang mereka, yaitu kuda 736 ekor, bagal 245, unta 435, keledai 6.720 ekor. Ketika orang-orang buangan sampai di rumah Tuhan di Yerusalem, beberapa pemimpin kaum memberikan persembahan sukarela dan membangun kembali rumah Tuhan. Mereka memberi sumbangan menurut kemampuan masing-masing, dan hasilnya ialah 500 kg emas, 2.800 kg perak, dan 100 jubah untuk para imam. Para imam, orang-orang Lewi, dan sebagian dari rakyat menetap di Yerusalem dan di kota-kota di dekatnya. Para penyanyi, para penjaga gerbang rumah Tuhan, dan para pekerja rumah Tuhan, serta orang-orang Israel selebihnya menetap di kota-kota tempat tinggal leluhur mereka dahulu. Demikianlah kutipan dari kitab suci yang kita baca pada saat ini. Berbahagialah kita yang mendengarkannya, lalu melakukannya. Terpujilah nama Tuhan, Hosiana. Saudari-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, bangsa Yahudi yang dideportasi dan kurang lebih 50 tahun setelah mereka tiba di Babilonia, mereka diizinkan pulang oleh Kores Raja Persia setelah Kekaisaran Persia menaklukkan Kekaisaran Babilonia. Kita masih ingat dalam pemberitaan di hari Minggu yang lalu bahwa bangsa Yahudi secara khusus Yehuda, komunitas umat Allah di Yerusalem, mereka terbuang, mereka diasingkan, mereka mengalami pengasingan dan penghukuman
setelah jatuh di tangan Kekaisaran Babilonia dan dideportasi ke sana. Untuk kurang lebih 5 hingga 7 dekade mereka hayati akan kehidupan mereka sebagai orang buangan, sebagai orang jajahan di negeri asing. Dan kini mereka kembali mengalami akan kehadiran dan kehidupan mereka sebagai umat yang dianugerahi oleh Allah lewat dekret Kores Raja Persia yang memaklumatkan mereka untuk kembali ke tanah air seperti khotbah di minggu yang lalu. Mereka kembali secara khusus dalam catatan kita 42.360 orang. Belum termasuk di dalamnya ada 7.337 asisten dengan para penyanyi yang jumlahnya 200 orang. 10.000 orang yang kemudian menjalani perjalanan pulang ke Yerusalem dan memaknai babak baru di tanah air mereka seiring dengan cita-cita dan idealisme membangun negeri mereka yang sudah porak-poranda itu. Daftar inventarisasi yang kemudian di dalamnya paling tidak kita baca dan menjadi perikop kita pada saat ini memberikan gambaran tentang bagaimana idealisme mereka untuk membangun kembali negeri mereka yang telah porak-poranda itu, seiring dengan bait suci atau rumah Tuhan sebagai sentral, sebagai sentrum atau sebagai pusatnya. Dan semangat untuk membangun kembali negeri dari orang-orang buangan yang kini kembali di tanah air mereka, terseiring dengan keyakinan tentang pemeliharaan dari Tuhan sendiri bagi mereka sebagai umat. 42.360 orang adalah jumlah yang besar. Belum ditambah dengan para asisten atau pembantu mereka kurang lebih 7.337 menurut catatan dari kitab Esra, dan bahkan mereka yang mengambil bagian di dalam tugas tanggung jawab para pelayan di rumah Tuhan dalam fungsi sebagai para penyanyi atau yang hadir untuk mengidungkan kidung-kidung Mazmur 200 orang. Seiring dengan kemudian hadir untuk mendedikasikan akan kehidupan mereka, mensinergikan tenaga, daya untuk membangun kembali negeri seiring dengan bait suci, rumah Tuhan yang sudah porak-poranda itu dibangun, direstorasi kembali. Dan menarik catatan dari kitab Esra ini adalah bahwa mereka secara khusus pemimpin-pemimpin kaum yang kemudian hadir di rumah Tuhan seiring dengan kerinduan mereka untuk membangun kembali bait suci. Apa yang mereka miliki, ternak yang sudah mereka miliki, berkat yang sudah mereka miliki, penyertaan dari Tuhan yang telah mereka alami, semua mereka dedikasikan seiring dengan sebuah persembahan yang dilukiskan sebagai persembahan sukarela untuk kembali membangun rumah Tuhan. Dan menurut inventarisasi dari kitab Esra ini, hasil yang terkumpul kurang lebih ada 500 kg emas, ada 2.800 kg perak, dan ditambah dengan 100 pakaian liturgis, jubah yang didedikasikan dan dipersembahkan untuk para imam. Apa yang kemudian mereka sinergikan sebagai energi untuk berkontribusi dalam rangka membangun rumah Tuhan, moga menginspirasi kita semua tentang sebuah idealisme yang kemudian diterjemahkan dengan sikap untuk berkontribusi. Tentang apa yang kemudian di dalamnya dinyatakan sebagai sebuah persembahan bagi kemuliaan Tuhan. Bukan hanya jumlah dalam kehadiran orang, tapi jumlah ternak yang telah mereka miliki. Untuk kurang lebih 42.360 orang melewati jalan para kafilah untuk kembali ke tanah air mereka ketika Eksodus dan keluar dari Babilonia. Dekret dari Kores itu seakan-akan menjadi akses dan berita tentang kelepasan yang meneguhkan mereka untuk memaknai babak baru sebagai komunitas. Dan di dalamnya ada sebuah dedikasi, sebuah bentuk pemberian diri yang sungguh-sungguh seiring dengan rasa tanggung jawab dan panggilan mereka
sebagai umat yang telah Tuhan selamatkan, bahkan Tuhan anugerahkan pembebasan, sehingga mereka alami kembali eksodus atau keluaran yang kedua itu, dan membangun kembali negeri mereka dengan semangat yang di dalamnya langkah awal untuk itu adalah dengan berkontribusi. Apa yang kemudian menginspirasi kita adalah selama berada di dalam pembuangan, umat ini belajar untuk lepas dari self-love, dari hanya sekedar cinta diri. Mereka belajar untuk lepas dari self-will, apa yang kemudian menjadi kehendak diri, termasuk belajar lepas dari self-interest, kepentingan diri. Lalu itu berubah menjadi rasa syukur karena sebuah pengalaman pembebasan yang telah Allah nyatakan dengan memakai Kores, Raja Persia itu, untuk memaklumatkan melalui dekret bahwa mereka dikenankan untuk pulang ke tanah air mereka, bahkan memasuki babak untuk membangun negeri yang mereka cintai itu. Dan apa bukti bahwa mereka lepas dari cinta diri, lepas dari kehendak diri, lepas dari kepentingan diri, atau self-love, self-will, self-interest, yaitu bahwa mereka berkontribusi dengan memberikan catatan kita menurut terjemahan bahasa Indonesia masa kini, persembahan sukarela, yang kemudian ketika itu disinergikan dan dikumpulkan menjadi modal yang paling mendasar untuk membangun kembali rumah Tuhan, bait suci. Seperti tadi dikatakan 500 kg emas, 2.800 kg perak, dan 100 jubah yang kemudian didedikasikan untuk para imam. Kita berada dalam persiapan untuk memaknai tahun kerja 2021-2022. Sekalipun persidangan sinode tahunan di tahun 2021 ini ditiadakan, tapi bahwa kita semua terpanggil sebagai bagian dari warga Gereja Protestan Indonesia bagian Barat untuk memaknai akan panggilan kita di bawah sorotan tema dengan penguatan keberadaan kita sebagai komunitas gerejawi, gereja yang kemudian menjadi saluran rahmat dan berkat, dan mengalami kekuatan itu semata-mata karena berkat yang kita terima, bukan semata-mata karena modal awal yang sudah kita punya, tapi lebih daripada itu adalah pemberian dari Allah semata-mata. Kurang lebih setahun sudah pandemi COVID-19, dan gereja bertahan, komunitas gerejawi bertahan, umat Kristiani bertahan, termasuk Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, dan kita Jemaat Ebenezer DKI Jakarta bertahan. Kalau mau jujur, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah usaha kita untuk membangunnya. Dan Tuhanlah yang telah membangun rumah besar, rumah bersama kita, Gereja Protestan Indonesia bagian Barat ini, termasuk di dalamnya komunitas gerejawi kita di Jemaat Ebenezer DKI Jakarta, yang kemudian di dalamnya pengasihan dan tangan pengasihannya itu menuntun, menjaga, merangkul, merengkuh kita setiap saat, sehingga kita selalu berada sebagai anak-anaknya yang dicintai dan dilindunginya. Moga apa yang mau kita lakukan selanjutnya sebagai bentuk ungkapan syukur atas semua kebaikan yang telah Tuhan beri itu, kita meneladani akan komunitas bangsa Yehuda yang kembali ke tanah air mereka, mengalami kebebasan dan pembebasan dari Allah, lalu kemudian membangun kembali rumah Tuhan dengan sebuah dedikasi persembahan sukarela yang mereka kumpulkan untuk memuliakannya dengan kerinduan agar dibangun kembali rumah Tuhan itu. Dan seiring dengan semangat kita memaknai tahun kerja 2021 ini, mari bersama-sama kita boleh berada dan menggalang kreativitas kita untuk saling membantu fungsionaris di tiap-tiap unit misioner yang ada di jemaat kita. Kehadiran kita sebagai presbiter dalam fungsi diaken, penatua, dan pendeta. Bahkan dalam semangat kolegialitas untuk dan dengan umat atau segenap warga sidi jemaat dan semua warga jemaat, kita hadir bagaikan iring-iringan para kafilah yang melewati jalan kembali untuk membangun persekutuan dan komunitas gerejawi yang kita cintai ini, dan di dalamnya mendedikasikan apa yang kita punya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Karenanya di tengah-tengah beragam macam situasi yang terbatas, tak berarti membuat kita kecil hati atau bahwa kita tidak bisa berkontribusi.
tapi betapa kita dengan fungsi-fungsi yang ada, mengambil bagian di dalam pelayanan dengan penuh sukarela, sembari selalu kita melakukannya itu bukan untuk manusia, tapi untuk lebih besarnya kemuliaan Tuhan, Soli Deo Gloria. Mari bersama-sama kita maknai akan semua rangkaian persiapan kita untuk memaknai tahun kerja 2021-2022 ini, dan kita hayati itu di tengah-tengah komunitas gerejawi yang kita cintai, GPIB Jemaat Ebenezer DKI Jakarta, seiring dengan semangat kita semua untuk memaknai akan kehadiran kita sebagai umat yang saling membantu dan berkontribusi. Tuhan memberkati dan menguatkan kita semua untuk bersama-sama memaknai panggilan kita, dan secara khusus memberikan persembahan sukarela bagi kemuliaan Tuhan dengan terlibat, berkontribusi, berpartisipasi dalam kehadiran kita sebagai bagian dari gerejanya. Terpujilah Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja. Kiranya kita diberkati menjadi umat yang hadir dan berkontribusi untuk lebih besarnya kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, kami telah belajar dari sejarah umat-Mu, bangsa Yahudi, Yehuda, Yerusalem, yang secara khusus mengalami kasih dan cinta-Mu, sehingga Esra mencatat dan menarasikannya bagi kami semua, dan kami renungkan kembali pada malam hari ini. Sejumlah besar umat-Mu yang kembali ke tanah air mereka, dan membangun kembali negeri yang mereka cintai, dan di dalamnya mengawali dengan membangun kembali rumah Tuhan. Sungguh kiranya itu menginspirasi kami ya Tuhan, sini dengan semangat kami untuk memaknai akan panggilan kami semua secara khusus sebagai umat-Mu, warga gereja yang terpanggil untuk mempersiapkan diri memaknai tahun kerja 2021-2022 secara khusus di tengah-tengah sinode Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Kami akui bahwa secara institusi dan kelembagaan, seiring dengan pengalaman kami di akhir-akhir ini atas wabah COVID-19, sungguh membuat kami merefleksi ulang tentang keberadaan kami sebagai komunitas gerejawi. Semata-mata karena cinta dan kasih sayang Tuhanlah kami bisa bertahan hingga saat ini. Karena kami hadir dan selalu bersyukur untuk memberikan yang terbaik yang kami miliki bagi komunitas gerejawi yang kami yakin percaya semata-mata direstui dan dibentuk oleh-Mu saja. Karena bantulah kami seiring dengan firman yang telah kami renungkan, yang ulang kembali sejarah kehidupan umat-Mu, yang datang dan membangun kembali rumah Tuhan. Kiranya adalah kami semua dengan spirit dan semangat yang sama untuk saling berkontribusi, berpartisipasi, dan mengambil bagian untuk membangun komunitas gerejawi yang di dalamnya Engkau sebagai Sang Kepala Gereja, ya Tuhan Yesus. Rahmatilah kami keluarga lepas keluarga, sehingga keluarga-keluarga kami pun menjadi gereja-gereja kecil yang akan tetap terus berkontribusi, sehingga keluarga menjadi basis pertama yang saling menguatkan, sehingga di dalamnya ya Tuhan Yesus Kristus pun turut menguatkan kehadiran kami sebagai gereja. Dan kami yakin itu terjadi karena kami saling memberi satu dengan yang lain, menguatkan dan meneguhkan untuk lebih besarnya kemuliaan Tuhan. Karena berkatilah setiap rencana yang mau kami buat, secara khusus kami sebagai jemaat GPIB Ebenezer DKI Jakarta. Tuhan rahmati setiap fungsionaris, presbiter, bahkan warga sidi, sehingga di dalam perkenan-Mu ya Tuhan Yesus Kristus mempersiapkan akan tugas dan tanggung jawab penata layanan bersekutu, bersaksi dan melayani di tahun 2021-2022. Dan bantulah kami semua untuk boleh berkontribusi sekecil apapun itu sungguh besar bagi kemuliaan-Mu, dan kami hadir untuk selalu melihat bahwa Tuhan penuh cinta bagi kami, sehingga dengan apakah kami bisa membalas cinta-Mu itu semata-mata karena kebaikan-Mu bagi kami ya Tuhan. Kiranya kehidupan kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup. Karena berkatilah kami semua pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, yang terhimpun menjadi sebuah jemaat Ebenezer DKI Jakarta. Tuhan tolong kami sebagai suami istri, kehadiran bersama-sama dengan anak-anak dan keluarga, rahmati dengan kesehatan yang baik, dengan semangat, dengan kekuatan, sehingga mampu menata akan panggilan kehidupan kami berumah tangga. Engkau tolong kami semua seiring dengan apa yang mulai kami rencanakan dalam minggu ini. Anak-anak kami yang dengan rajin dan setia belajar,
secara khusus kaum muda kami yang tekun bekerja, bahkan setiap kami yang melakukan tugas tanggung jawab panggilan pelayanan dan pekerjaan dengan baik, semua dalam restu-Mu saja. Dan di atas semuanya itu rumah-rumah tangga kami, keluarga kami, yang tetap dibangun di atas kekuatan doa dan ketaatan kepada firman. Karena rahmatilah kami semua sebagai keluarga lepas keluarga dalam kasih sayang-Mu, yang dalam kondisi sakit, takut, cemas, tawar hati, bergumul dengan beragam persoalan hidup. Di dalamnya ya Tuhan kami mohon hadirlah, rahmatilah dengan kesembuhan, kekuatan, pemulihan, penghiburan, peneguhan, sehingga hanya di dalam Engkau sajalah kekuatan, kesembuhan, peneguhan itu kembali dialami, dan mereka melangkah kembali dengan penuh syukur karena kebaikan dan kasih sayang Tuhan di tengah-tengah kehidupan pribadi dan keluarga. Berkatilah pemerintah bangsa dan negara kami, rahmatilah kami dengan hikmat-Mu, sehingga kami yakin percaya setiap doa kami bagi pemerintah dan bangsa kami, seiring dengan kontribusi dan partisipasi kami sebagai warga masyarakat yang baik. Engkau rahmati secara khusus pemerintah pusat hingga ke pelosok daerah sekalipun, sehingga di dalam perkenan-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, membawa bangsa kami keluar dari krisis, dan di dalamnya kami boleh lepas dan mengalami babak baru di dalam Tuhan, untuk menjalani kehidupan kami sebagai bangsa yang sungguh-sungguh diberkati. Malam telah menjadi bagian kehidupan kami. Layakkanlah kami masuki malam hari ini dengan penuh syukur, untuk menyambut hari esok dengan pengharapan baru. Tuhan memberkati kami hari lepas hari dalam kasih dan kemurahan Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak pemuda yang Tuhan kasihi, mari kita hadir menjadi komunitas gerejawi yang saling berkontribusi dan memberi, seiring dengan berkat-berkat Tuhan yang sudah kita terima. Kita berjumpa kembali dalam ibadah hari Rabu yang akan datang, di tengah-tengah kondisi keluarga kita yang setia beribadah, sembari berkat dan kasih sayang Tuhan mengiringi perjalanan kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan memberkati, kita berjumpa kembali. Amin.